Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baru Yusuf, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dari semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas di mata kuliah kajian tafsir klasik kontemporer, yaitu tentang tafsir Al-Munir. Biografi tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir merupakan salah satu karya terkenal dari Wahb Az-Zuhaili. Kitab ini terdiri dari 16 jilid yang membahas tafsir Al-Quran secara komprehensif, mencakup berbagai aspek seperti akidah, syariat, dan manhaj. Tafsir ini menggunakan pendekatan analisis mendalam terhadap ayat-ayat Al-Quran dan memberikan penjelasan yang relevan dengan konteks sosial dan kehidupan masyarakat. Tafsir Al-Munir juga dikenal karena perhatiannya terhadap kaidah kebahasaan dalam Al-Quran dan penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Kitab ini telah menjadi salah satu rujukan penting dalam studi tafsir Al-Quran dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk Indonesia. Metode penafsiran. Metode penafsiran yang digunakan dalam tafsir Al-Munir karya Wahb Az-Zuhaili mencakup beberapa pendekatan. Berdasarkan informasi yang ditemukan, Wahb Az-Zuhaili menggunakan metode penafsiran tafsir tahlili analitik yang menominasi namun juga menggabungkan metode tematik dalam penyusunan karyanya. Beliau mengkolaborasikan beberapa metode termasuk metode klasik seperti tafsir bil al-mansur, riwayat, serta metode modern yang merupakan perpaduan antara analitik dan metode maudu tematik untuk menjelaskan tema-tema tertentu. Dengan demikian, tafsir Al-Munir menunjukkan pendekatan analitik yang mendalam dalam menguraikan ayat-ayat Al-Quran sekaligus memberikan penjelasan tematik yang relevan dengan konteksnya karakteristik. 1. Fikih dan lugawi. Tafsir Al-Munir memiliki dua corak, yaitu fikih dan lugawi. Corak fikihnya lebih menonjol dan berfokus pada hukum dan syariat agama. 2. Ideal karena. Corak penafsiran tafsir Al-Munir adalah ideal karena selaras antara adabi, istimai, dan fikihnya. Yang ketiga, menggunakan sumber Wahb Az-Zuhaili menggunakan sumber-sumber yang reliabel seperti tafsir Al-Kabir karya Fakhr ad-Din Ar-Razi, tafsir Ruh Al-Ma'ani karya Al-Alusi, dan tafsir Al-Bahr Al-Muhis karya Abu Hayya Al-Andalusi. Yang keempat, metode tahlili. Metode yang digunakan dalam penafsiran tafsir Al-Munir adalah metode tahlili yang berfokus pada analisis ayat-ayat Al-Quran secara detail. Yang kelima, menghindari cerita Israiliyat. Wahb Az-Zuhaili menghindari cerita Israiliyat dan riwayat yang buruk dalam penafsiran Al-Quran. Corak penafsiran. Yang pertama, corak fikih. Corak fikih adalah corak yang paling dominan dalam tafsir Al-Munir, berfokus pada hukum dan syariat agama. 2. Corak lugawi. Corak lugawi digunakan untuk menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran secara detail dan menggunakan retorika jelas. Yang ketiga, corak adabi. Corak adabi adalah digunakan untuk menjelaskan tema-tema tertentu dalam Al-Quran dengan cara menghubungkan ayat-ayat dengan kenyataan sosial dan budaya. Istimai. Corak istimai digunakan untuk menjelaskan tema tertentu dalam Al-Quran dengan cara menghubungkan ayat-ayat dengan kenyataan sosial dan budaya. Kekurangan tafsir Al-Munir. Yang pertama, ke dalam analisis di beberapa bagian analisis ayat dirasa kurang mendalam, terutama untuk ayat-ayat yang kompleks. Yang kedua, kurang membahas aspek-aspek kontekstual dan historis secara detail. Yang ketiga,
Pembahasan mazhab fokus pada mazhab Hanafi sehingga kurang perspektif mazhab lain. Yang keempat, ukuran tafsir Al-Munir tergolong tebal dan voluminus sehingga mungkin kurang praktis bagi sebagian orang. Kelebihan tafsir Al-Munir. Yang pertama, analisis mendalam. Tafsir Al-Munir melakukan analisis mendalam terhadap ayat-ayat Al-Quran, membongkar makna ayat-ayat secara terperinci dan menjelaskan tentu tersebut. Kedua, konteks sosial. Tafsir ini menempatkan pemahaman Al-Quran dalam konteks sosial dan kehidupan masyarakat sehingga relevan dengan situasi dan kondisi sosial yang ada pada saat itu. Yang ketiga, pendekatan adabi ijazi. Tafsir Al-Munir menggunakan pendekatan adabi ijazi yang mengedepankan inspirasi dan pesan moral yang terkandung dalam Al-Quran. Yang keempat, perhatian terhadap kaidah kebahasaan. Tafsir ini menunjukkan perhatian yang teliti terhadap kaidah kebahasaan dalam Al-Quran serta penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.